Selamat datang kembali lagi di channel Arjuna Bird and Farm. Kali ini Arjuna Bird and Farm akan membedah tentang kematian embrio anakan burung puter di dalam telur. Sebelum pada pokok pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel Arjuna Bird and Farm agar saya bisa terus membuat konten-konten tentang seputar burung puter. Oke, langsung saja, gak usah lama-lama, pada inti pokok pembahasannya sebagai berikut. Kematian embrio di dalam telur umumnya terjadi dalam periode awal penetasan dan periode akhir penetasan, dengan rincian sebagai berikut. 1. Periode awal penetasan. A. Periode ini mencakup 3 hari pertama sejak telur dirami atau ditetaskan. B. Pada periode ini diperlukan konsistensi suhu pengeraman, agar sel benih diskus germinalis bisa berkembang menjadi embrio. 2. Periode akhir penetasan. A. Periode ini mencakup 3 hari terakhir sebelum piik menetas. B. Periode ini juga membutuhkan kestabilan suhu pengeraman penetasan. Di luar kedua periode tersebut, embrio juga bisa mengalami kematian pada separuh masa penetasan atau pengeraman. Detailnya nanti akan dijelaskan pada beberapa sebab telur tidak menetas akibat kematian embrio di dalam telur. Sebagaimana telur infertil, kondisi embrio di dalam telur pun bisa dilihat melalui peneropongan telur canling. Silakan periksa lagi cara mengintip telur. Om Kicau sangat menganjurkan canling, baik untuk telur infertil maupun telur yang embrionya mati di dalam telur. Jika sejak awal sudah mengetahui telur infertil, Anda bisa segera mengambilnya, dan bisa digoreng, tetap nikmat loh. Hal ini berlaku untuk penetasan alami maupun menggunakan mesin tetas. Lebih penting lagi untuk mengeluarkan telur yang embrionya mati di dalam telur. Sebab cairan di dalam telur ini membusuk, menghasilkan gas amonia, yang kalau terlalu berlebihan tidak baik untuk perkembangan embrio-embrio lain yang masih hidup. Hal ini juga berlaku untuk penetasan alami maupun menggunakan mesin tetas. Beberapa penyebab utama kematian embrio. 1. Embrio kekurangan nutrisi. Induk burung, terutama burung betina, bisa saja mengalami kekurangan nutrisi pada salah satu atau beberapa jenis nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, vitamin, dan mineral. Tetapi malnutrisi yang paling berpengaruh terhadap penetasan telur justru vitamin dan mineral. Hampir semua defisiensi vitamin berpotensi menyebabkan kegagalan penetasan. Sedangkan jenis mineral yang cukup berpengaruh terhadap penetasan telur adalah mangaan, men, seng, zen, yodium, I, dan zat besi, V. 2. Induk betina sering meninggalkan sarang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa periode awal dan periode akhir penetasan pengeraman telur membutuhkan konsistensi suhu dan pengeraman. Apabila menggunakan mesin tetas, apalagi mesin tetas otomatis, hal ini mungkin tak menjadi masalah. Tetapi pada penetasan alami, atau telur dirami induknya, ada beberapa problem yang kerap terjadi, sehingga telur tidak mendapat suhu yang stabil pada kedua periode kritis tersebut. Problem yang sering muncul adalah induk betina sering meninggalkan telur, sehingga kemungkinan menetas makin kecil. Penyebab utama induk betina sering meninggalkan sarang adalah karena banyak kutu tungau yang menempel pada bahan sarang, bahkan pada bulu-bulu dan permukaan kulit induk betina. Terkadang induk tak sekadar meninggalkan sarang. Dalam kondisi kutu sudah sangat banyak, induk betina biasanya akan stres dan merusak sarang serta telur-telur di dalamnya. Tidak mengherankan apabila sejumlah penangkar sering mengeluh mengapa induk betina membuang telurnya, atau bahkan mematuki telurnya sendiri hingga pecah. Untuk mengetahui hal ini,
Anda dapat memeriksa kondisi sarang ketika induk betina keluar sebentar untuk makan atau minum. Jangan sekali-sekali memeriksa sarang saat induk betina masih berada di dalamnya, karena hal ini juga akan membuatnya stres dan berdampak sama buruknya. Jika benar sarang penuh kutu, maka taburkan serbuk Fresaves di bagian bawah sarang. Hal ini juga harus dilakukan ketika induk betina sedang keluar sarang. Selain itu, larutkan 5 gram serbuk Fresaves ke dalam 1 liter air. Diaduk hingga merata, lalu dimasukkan ke dalam sprayer. Semprot seluruh bagian kandang agar kutu, tungau, semut, nyamuk, dan parasit mati. Air bekas semprotan yang sudah mengering ini juga akan membuat semua hewan kecil itu tidak berani memasuki kandang. Usahakan hal ini dilakukan rutin seminggu sekali, bahkan ketika induk sedang tidak berproduksi. 3. Induk betina terganggu induk jantan. Meski frekuensinya tidak terlalu sering, kasus ini beberapa kali dialami sebagian penangkar, terutama penangkar kacer, murai batu, trucukan, dan beberapa jenis burung lainnya. Dalam hal ini, induk betina yang sedang mengerami telurnya justru dirayu-rayu pasangannya untuk diajak kawin. Kasus ini biasanya disebabkan induk jantan mengalami overbirahi OB. Penyebabnya adalah porsi extra fooding EF terlalu berlebihan. Induk betina yang terus diganggu menjadi stres dan akan meninggalkan sarang, membuang telur, atau bahkan memecahkan telur-telur yang sedang dirami. Dampaknya mirip dengan induk betina yang meninggalkan sarang akibat banyak kutu tungau, namun solusinya berbeda. Dalam kasus ini, solusi yang bisa dilakukan adalah memasukkan induk jantan ke dalam sangkar, namun sangkar tetap ada di kandang penangkaran. Pada saat bersamaan, porsi EF dikurangi dari biasanya. Induk jantan baru dikeluarkan dari sangkar jika piyik sudah dipisah dari induk betina. 4. Kesalahan dalam mengoperasikan mesin tetas. Mesin tetas memang memudahkan penangkar dalam menetaskan telur-telur indukan burung yang ditangkarkan. Selain bisa menampung telur dalam jumlah banyak, semua telur juga bisa menetas dalam waktu bersamaan. Tetapi kesalahan dalam mengoperasikan mesin tetas dapat berakibat fatal. Misalnya seluruh telur gagal menetas. Jarang sekali kekeliruan dalam mengoperasikan mesin tetas hanya akan mengakibatkan sebagian telur menetas dan sebagian lagi tidak menetas. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mesin tetas antara lain: 1. Suhu penetasan. 2. Kelembaban penetasan. 3. Kadar oksigen dalam mesin tetas. 4. Frekuensi pemutaran telur. Apabila Anda membeli mesin tetas, usahakan ada manual book atau panduan mengenai cara penggunaannya. Kalau Anda membuat sendiri, silakan cari dan baca referensi mengenai cara penggunaannya. Om Kicau pernah menurunkan artikel mengenai hal ini. Silakan cek di sini. Di beberapa bagian ada masalah pengaturan suhu dan kelembaban. 5. Telur terinfeksi bakteri atau virus. Ada beberapa hal yang membuat telur terinfeksi bakteri atau virus, antara lain: A. Telur terkontaminasi virus atau bakteri dari tangan orang yang memegangnya. Hal ini bisa terjadi ketika Anda melakukan peneropongan telur pasti memegang telur bukan. Bisa juga ketika Anda melakukan pemutaran telur dengan tangan jika Anda menggunakan mesin tetas non-otomatis. Karena itu, sebelum memegang telur, tangan dicuci dengan sabun antiseptik, atau menggunakan desinfektan yang bisa dibeli di apotek dan toko kimia. B. Mesin tetas jarang disuci hamakan setelah digunakan. Banyak penangkar yang begitu senang melihat telur-telurnya menetas, tapi lupa membersihkan mesin tetas. Karena itu, biasakan setelah telur menetas, bagian dalam mesin tetas disemprot dengan cairan desinfektan. C. Kandang terkontaminasi bakteri atau virus yang dibawa vektor tertentu yang masuk ke dalam kandang. Misalnya semut, nyamuk, kutu,
tungau, dan parasit lainnya. Untuk mencegah hal ini, kebersihan kandang harus selalu dijaga. Biasakan kandang selalu dalam keadaan kering. Suci hamakan kandang menggunakan Fresavest setiap minggu, agar kandang terbebas dari semua vektor pembawa bakteri dan virus. 6. Banyak getaran di lokasi sarang. Hal ini sering dialami para penangkar yang membangun kandang dekat rel kereta api, pabrik yang peralatannya menimbulkan getaran, dan sebagainya. Jika rumah Anda di dekat rel, namun getaran roda kereta api tidak sampai ke rumah kandang, biasanya sekitar 100 meter, ini tidak masalah, soalnya dulu pernah ada yang bertanya seperti ini. B. Bergetar atau tidak sebenarnya bisa dideteksi dari kaca jendela. Kalau kaca terdengar agak gemerutuk, baik karena kereta api atau mesin pabrik, berarti lokasi kandang tak cukup nyaman untuk penangkaran burung. C. Getaran yang terlalu sering bisa membunuh embrio yang sedang tumbuh. Kalaupun selamat sampai menetas, seringkali anaknya mengalami kelumpuhan. 7. Embrio mengalami kesulitan di saat terakhir. Beberapa saat sebelum menetas, embrio di dalam telur terkadang mengalami kesulitan dalam mengatur posisinya agar tetap bisa bernafas dan menyerap makanan dari yolk sak kantung kuning telur. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan kelembaban dalam ruang mesin tetas, atau bahkan dalam penetasan alami. Jadi, sekali lagi, masalah suhu dan kelembaban mesin tetas harus selalu diperhatikan. Khusus untuk induk betina yang mengerami telurnya, selalu diperhatikan apakah sering meninggalkan sarang atau tidak. Jika induk meninggalkan sarang untuk makan dan minum, itu tidak masalah, karena biasanya akan segera kembali ke sarang. Tetapi kalau berjam-jam meninggalkan sarang, apalagi sering mengusap-usap bulu dengan paruhnya, itu pertanda banyak kutu dan tungau pada sarang dan tubuhnya. Ingat terapi Fresavest. 8. Induk betina mengalami hypercalcaemia. Kalsium merupakan mineral penting untuk pembentukan kerabang telur. Kalau kadar kalsium dalam pakan indukan terlalu rendah, kerabang telur biasanya terlalu tipis dan mudah pecah. Tetapi, kondisi berlebihan juga tidak baik. Kalau induk betina mendapat asupan pakan dengan kadar kalsium terlalu tinggi, dan hal ini berlangsung lama, potensi mengalami hypercalcaemia sangat besar. Hypercalcemia adalah kondisi di mana kadar kalsium dalam tubuh sangat tinggi. Gejala yang muncul adalah telur-telur yang dihasilkan memiliki kerabang yang sangat keras. Dampaknya, menjelang menetas, embrio tidak mampu memecah kerabang telur yang terlalu keras tersebut. Jika tidak dibantu dengan tangan manusia, embrio pasti akan mati sebelum menetas. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan bagi calon penangkar maupun penangkar pemula. Om Kicau selalu mendorong upaya penangkaran burung, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, demi mengurangi angka perburuan terhadap burung di alam liar. Oke, demikian penjelasan dari Arjuna Bird and Farm. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bias terus berkembang dan bias terus berbagi tentang seputar burung.